pimpinan, saya ambil alih. Duduk, diam, gerak. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Duduk, istirahat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib kita ya. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Muhammad Kristiono, Siap. Chandra Andiat, untuk kegiatan pembelajaran kita akan belajar tentang perencanaan pelayaran, yaitu metode membuat garis haluan. Tujuannya adalah siswa atau kalian dapat memahami tentang metode pembuatan garis haluan yang aman dalam pelayaran. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah membuat garis haluan sesuai dengan standar operating prosedurnya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu membuat garis haluan sesuai dengan standar operating prosedur. Sebelum kita mulai ke pembelajaran selanjutnya, akan saya sampaikan kaitannya dengan proses pembelajaran kita dan cara penilaiannya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, nanti di awal kita akan mengamati begitu ya, mengamati materi yang saya sampaikan. Kemudian nanti saya akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian setelah itu kalian akan membentuk kelompok untuk menyelesaikan masalah atau rumusan masalah yang saya sampaikan. Kemudian setelah itu kalian akan presentasi ya. Presentasi masing-masing diwakili oleh masing-masing kelompok. Nanti kita akan membuat 3 kelompok. Kemudian setelah itu, setelah presentasi, menyimpulkan materi yang telah kita pelajari. Kemudian yang terakhir nanti akan ada evaluasi. Evaluasi nanti saya akan bagikan juga lembar evaluasi pengetahuan yang akan dilakukan atau dikerjakan secara individu. Sebelum kalian membuat garis haluan, gitu, apakah yang dimaksud dengan haluan? Ada yang bisa menyampaikan ke saya? Boleh dibacakan ya. Untuk haluan adalah apa? Arah yang dituju kapal dalam pelayaran. Nah, nanti kalau penerjemahannya di peta, kaitannya dengan garis haluan itu adalah arah yang akan kita gunakan atau kita gariskan di peta sesuai dengan kemudi atau kompas yang ada di kapal. Jadi kalau kompasnya menunjukkan angka 090 derajat, berarti haluan di peta juga harus tertulis 090 derajat. Ini apa ini? Itu kompas ros. Oke, ya, ini betul kompas ros. Gunanya untuk apa? Ya, silakan. Digunakan untuk menentukan arah dari garis haluan yang ada pada peta. Oke, jadi untuk membuat garis haluan yang aman itu tidak sembarangan ya, asal garis itu tidak, tetapi harus memperhatikan beberapa kaidahnya. Dalam hal ini adalah pemilihan peta menyesuaikan dengan peta yang akan kita gunakan, yaitu dengan daerah di mana kita berada. Terkait dengan ini ada yang mau ditanyakan? Bagus. Ya, silakan. Mengapa kita harus menentukan garis haluan? Nah, ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Najah. Saat belayar kita mengikuti kompas dalam menentukan arah yang diterjemahkan
digunakan kita sebagai garis haluan. Oke, ya. Jadi itu yang disebut dengan perencanaan pelayaran. Nah, ini waktu untuk diskusi saya bagikan LKPD-nya. Ini yang pertama, kelompok 1 menentukan haluan kapal. Yang kelompok 2 mengukur jarak. Yang ketiga adalah membuat rute. Ya. Oke, silahkan dikerjakan. Sambil diskusi, sambil boleh kalau ada yang ditanyakan ke saya ya, kalau ada yang kurang paham. Sudah selesai? Oke ya? Ya. Kalau sudah selesai, oke, boleh kembali ke tempat. Ya, silakan kembali ke tempat. Sambil mencermati apa yang kalian kerjakan, silakan untuk dicocokkan atau diambil kesimpulannya. Bagaimana kalau caranya menurut video yang akan saya sampaikan. Nah, pensi kalian akan menggunakan pulpen atau pena. Ini adalah peralatannya ya, peralatan dari membuat garis haluan. Sudah sesuai atau belum? Sudah ya. Ini untuk menentukan arahnya ya, arah garis haluan. Arahnya itu ya. Tadi yang dikerjakan sudah sama ya? Oke, jadi bisa mengambil kesimpulan ya. Ya. Sekarang waktunya kita untuk presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Jadi cara membuat rute pelayaran yaitu dengan menentukan titik waypoint, menghubungkan masing-masing titik sehingga jadilah rute pelayaran. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditambahkan? Cara membuat rute pelayaran? Ada? Teman-temannya setuju? Jawab setuju. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, untuk yang disampaikan oleh teman-teman kalian, kelompok 1, 2, dan 3 terkait dengan menentukan haluan kapal, kemudian mengukur jarak, kemudian membuat rute, itu bisa dipahami ya? Bahwa tadi yang disampaikan kelompok 1 untuk menentukan haluan, yang pertama itu apa? Apa lagi kelompok 1 tadi? Menentukan waypoint. Nah, menentukan waypointnya dulu. Menentukan waypointnya dulu, yaitu posisi lintang dan bujurnya, itu betul ya. Kalau mengukur jarak, yang harus diperhatikan yang kita digunakan adalah skala lintang, betul. Jadi yang digunakan adalah skala lintang, harus diingat ya. Kemudian yang ketiga, membuat rute pelayaran ya. Membuat rute pelayaran dasarnya dari tadi waypoint dulu, kemudian dihubungkan menjadi satu garis haluan. Dari titik awal sampai titik akhir pelayaran kita, itulah yang disebut dengan satu rute pelayaran. Terima kasih untuk diskusi kita kali ini. Tepuk tangan dulu. Nomor 1, 2, 3. Saya apresiasi karena cukup sesuai dengan apa yang tujuan dari pembelajaran kita. Selanjutnya kita tiba di kesimpulan. Yang ingin menyampaikan kesimpulan silakan. Oke, silakan. Ya, maju. Maju ya. Agak ke depan sini ya. Ya, oke, silakan. Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyimpulkan dari kelompok 1
waypoint atau posisi lintang bujurnya. Yang kedua, menentukan titik-titik waypoint menjadi sebuah rute pelayaran. Yang ketiga, menentukan arah garis haluan menggunakan alat pedoman. Oke, itu cara membuat garis haluan ya. Oke. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kristiono ya, merangkum tentang cara membuat garis haluan. Yang akan menyampaikan terkait dengan standar operating procedure untuk membuat garis haluan. Silakan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat garis haluan. Yang pertama, siapkan alat-alat menjaga peta. Yang kedua, ambil peta sesuai daerah yang akan dilayari. Yang ketiga, tariklah haluan-haluan yang akan diikuti dalam tempat tolak atau tempat tujuan dengan memperhatikan kondisi perairan di sekitarnya. Oke, 3, 4. Yang keempat, garis haluan harus demikian rupa sehingga bebas dari bahaya-bahaya navigasi. Yang kelima, dan yang terakhir, melewati daerah yang berbahaya dalam navigasi dengan jarak yang aman. Setuju ya? Ya, setuju. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingin saya tekankan di sini bahwa satu, ketika membuat garis haluan yang aman harus mempertimbangkan keselamatan atau navigasinya ya, keselamatan navigasi. Itu tidak boleh ditawar dan wajib hukumnya untuk kita memperhatikan kaidahnya. Jadi melewati daerah navigasi dengan jarak yang aman, memperhatikan ke prediksi cuaca, arus, angin, gelombang, begitu ya, dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar yang akan kita lewati. Serta yang pasti adalah harus sesuai dengan rute pelayaran kita. Jadi kalau kita berlayarnya dari Tuban ke Surabaya, yang dipersiapkan adalah peta Tuban ke Surabaya, bukan peta dari Tuban ke Jakarta. Jadi harus sesuai dengan rute pelayaran. Sudah sesuai dan sudah tepat, dan kalian menyimpulkannya dengan sangat baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya apresiasi, tepuk tangan dulu. Selanjutnya saya akan menyampaikan evaluasi ya. Evaluasi ini kemudian silakan dikerjakan di rumah. Besok pagi disampaikan ke saya ya. Siap. Saya bagikan dulu. Yang dikerjakan tadi LKPD-nya mana? Yang tugas kelompok? Saya tunggu untuk tugas individunya ya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Untuk pembelajaran kita, saya ucapkan terima kasih dan kita akhiri untuk kegiatan kita ya. Minggu depan kita masih akan ketemu ya dengan materi yang sama, yaitu menghitung jarak dari rute pelayaran kita. Minta tolong ketua kelas, silakan. Untuk seluruhnya pimpinan saya ambil alih. Duduk, siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk, istirahat, gerak. Oke, pembelajaran kita akhiri ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.